sahabat Primultalk, hari ini kita kembali lagi di episode kita yang kelima. Hari ini saya sangat bersemangat banget karena hari ini judul dari podcast kita adalah Capai Berat Badan Ideal dengan Program Diet Sehat yang Menyenangkan. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, dokter spesialis gizi klinik dari salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Nanti kita bakalan tanya-tanya mengenai program diet sehat. Nah, tamu kita pada siang hari ini adalah Dr. Nugrahayu Widiawardani, M. Gizi SPGK AIFOKA. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Muti. Apa kabar dokter hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, dokter. Saya bersemangat banget hari ini karena ini adalah salah satu episode terasik buat saya karena saya mau langsung juga konsultasi sama dokter nih. Baik, siap. Konsultasinya adalah mengenai program diet, dok. Siap. Apalagi cewek kayak saya yang susah banget nurunin berat badan, niatnya udah ada nih, dok. Tapi kesemangat sama nggak sejalan gitu loh, dok, maksudnya. Kayak niatnya udah ada tapi kok susah banget ya untuk ngejalanin mulainya diet itu dari mana susah ya? banget, dok. Sebelum kita mulai nih, dok, saya mau bacain CV singkat mengenai Dr. Nugra. Dr. Nugra lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti ya, dok ya. Iya, betul. Kemudian melanjutkan Magister Gizi di Fakultas Universitas Indonesia. Iya. Spesialis gizi ya, dok ya. Iya. Terus kemudian lanjut di spesialis gizi kliniknya di FKUI RSCM ya, dok. Iya, betul. Kemudian mendapatkan sertifikat ahli ilmu faal olahraga klinis. Benar ya, dok ya? Iya, betul. Nah, baik. Sebelumnya sahabat Primultalk, saya mau mengajak sahabat Primultalk untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Primultalk supaya kita selalu akan memberikan informasi-informasi kesehatan yang menarik. Nah, langsung aja nih, dok, saya mau tanya sama Dokter Nugra. Dokter, wanita itu kan memang faktor utamanya itu harus diet ya, dok. Tapi kadang-kadang dietnya itu niatnya tuh susah memulai awalnya gitu ya, dok ya. Nah, boleh nggak sih kita dikasih tips trik buat yang mau rubah pola hidup sehatnya di dok? Contohnya adalah salah satu programnya diet. Ya, betul. Memang ya, wanita itu kan paling akan terlihat lebih pede, lebih menarik jika berat badannya ideal, ya kan? Sebenarnya bukan hanya itu, tapi yang paling penting kan memang kepribadiannya juga ya, dengan akhlaknya, dengan kepintarannya juga ya, bisa membawa diri segala macam. Namun tidak kalah penting nih penampilan. Nah, di sini kita akan bahas nih bagaimana tips menjaga penampilan terutama saat bekerja ya. Jadi performa itu biar lebih menarik dilihat dengan ketemu klien, ketemu atasan ataupun di posisi di atasan juga, jadi biar membawa dirinya lebih baik lagi. Nah, tujuannya sih baik, satu untuk penampilan, kedua untuk meningkatkan performa, dan ketiga tentunya sehat. Benar, dok. Iya, sehat. Dan nanti selanjutnya di usia yang akan lebih banyak lagi akan menjadi lebih aktif dan tetap sehat dan tetap seperti anak muda lah ya, seperti gitu. Jadi memang harus dipupuknya tuh dari Ditabungnya usia muda dari ya, dok muda, ya. betul. Pola hidup sehat, healthy life gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang diet, Pola diet sehat. iya, itu tadi. Pola hidup sehat dan diet ya, terutama Iya. dengan dietnya ya, dok ya. Tapi tetap enjoy ya, nggak stres ya. Bener-bener, dok. Nah, apa bener, dok, kalau misalkan mau nurunin berat badan itu ada yang instan, dok? Contohnya misalnya kayak suntik atau akupuntur, itu termasuk yang instan juga nggak sih, dok, kalau menurut dokter? Dan itu berpengaruh besar nggak untuk penurunan berat badannya? Iya. Kalau untuk menurunkan berat badan memang banyak berbagai cara. Namun yang sudah direkomendasikan secara dunia dan global yang paling ideal itu penelitiannya banyak di healthy life tadi ya. Tadi modification life changes. Jadi
semua perilaku kita, baik makanan, aktivitas fisik, ritme tidur, kebiasaan minum air putih, kebiasaan gizi seimbang dalam nutrisinya, seperti kecukupan makronutrien, mikronutrien, ya. Apa makronutrien? Bagaimana asupan karbohidrat, protein dan lemak dan serat dan cairan, serta mikronutrien itu kebutuhan multivitamin dan mineral. Nah, ditambah dengan aktivitas fisik, tidak lupa harus continue juga, itulah modification life changes ya. Dan tentunya ritme tidur juga, ritme stres juga, itu berkaitan whole. Jadi itu yang membuat paripurna dalam diet kita nantinya. Dan itu goalnya memang lebih lama sukses, bertahan suksesnya lebih lama Continue ya, daripada yang instan-instan, Mbak. Ya, penelitiannya Bu memang ada dengan segala macam tadi yang disebutkan ya. Itu memang bisa juga. Namun konklusi dan penelitiannya memang belum sejelas dan sekonklusi dari yang tadi modification life changes tadi, yang healthy life tadi, seperti Jadi itu. memang yang instan itu ada, tapi biasanya nggak lama ya dok ya. Iya. Pasti yang kalau berat kita nggak jaga lagi, ya balik lagi gitu ya. Nah, kan suka banyak tuh dok healthy food, tapi memang harganya lumayan mahal ya dok ya. Nah, kalau misalkan dari dokter sendiri, ada saran nggak sih dok makanan-makanan healthy yang bisa kita konsumsi nih dok? Jadi memang ada tips-tipsnya dan trik-triknya ya untuk healthy food ini sendiri ya. Tentunya komponennya tetap lengkap ya. Ada karbohidrat seperti yang karena kita di Indonesia, jadi banyak mungkin ya nasi ya. Nasinya nanti kita kalau healthy food tuh bisa dirubah Mbak sedikit dengan pemilihan indeks glikemik yang lebih rendah, atau karbohidratnya di jenis yang lebih kompleks, atau tidak mengalami 2 kali atau 3 kali proses pembuatannya ya. Seperti apa? Dipilih seperti kayak nasi merah, atau mungkin yang tinggi serat, misalnya dengan shirataki ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar dok. Terus tetap kalaupun shirataki ada mentainya, itu yang bikin tetap berat badannya naik ya dok ya. Ya, dan lainnya seperti dipilih kentang atau ubi atau singkong atau jagung. Nah, itu suatu karbohidrat kompleks. Nah, tentunya yang tak kalah penting yaitu protein. Nah, di situ protein bisa kita manfaatkan juga seperti protein hewani dan nabati. Dan tentunya dipilih protein yang segar, yang sehat, dan tentunya tidak mengandung banyak lemak. Ya. Dan kemudian di komposisi healthy food itu tadi juga ada sayuran. Ya, ada sayuran, ada buah, terus kemudian ada cairan juga ya. Nah, itulah yang kita konsumsi continue. Makannya tidak boleh skip. Iya. Jadi tetap nih jadwalnya seperti kita Kayak biasa ya dok. Nah, tapi hitungan kalorinya kita hitung dengan di breakdown, mungkin karbohidratnya dikurangi, proteinnya ditambah, terus air putih dan seratnya dipertinggi, seperti itu ya. Dan itu berkaitan dengan nanti komposisi antioksidan dalam tubuh kita, karena memang jaringan lemak yang berlebih atau menimbun, atau yang sering disebut dengan overweight atau obesitas, itu sudah mengalami proses inflamasi sebenarnya atau peradangan. Tapi dosisnya rendah. Nah, di situ dengan tujuan kita healthy food tadi, yang makanan beraneka ragam jenis dan berwarna-warni dengan tentunya yang sehat, itu akan menangkal radikal-radikal bebas yang ada dalam sel-sel lemak tubuh yang tidak sehat tadi. Seperti itu. Dan itu dilakukan secara rutin, jumlah jenis dan jadwalnya tidak skip. Artinya saya diet tidak makan sama sekali, terus nanti baru makan malam banyak sekali gitu. Itu salah, karena itu nanti berkaitan dengan regulasi insulin tubuh kita juga, regulasi hormon insulin. Nah, itu yang akan membuat stay healthy sampai kita lanjut usia juga gitu. Kalau misalkan kadang saya udah deh makannya siang aja, nanti malamnya nggak makan tuh dok, itu berarti nggak boleh juga ya dok ya? Tetap harus ada asupannya ya dok? Nanti lelah lama-lama organ tubuhnya, karena hormon insulinnya diproduksi tapi tidak ada yang diolah. Nanti lama-lama lelah, yaitu nanti timbul penyakit-penyakit macam-macam juga ya, yang pernah kita dengar seperti diabetes
hipertensi dan lain-lain seperti itu. Sangat berpengaruh juga berarti ya dok ya. Kalau untuk malam itu paling lambat makan itu di pukul berapa dok misalkan? Ya, kalau ritme sesuai dengan ritme tubuh kita juga, kita biasanya istirahat jam 9, jam 10. Jadi 2-3 jam sebelumnya sudah harus stop makan. Stop makan. Ya, seperti itu. Namun kan pada kasus-kasus misalnya dia mengalami diabetes, terus dia perlu diet dan kadar gulanya belum teratur dan kadang low, drop pada subuh atau tengah malam. Nah, itu kita perlu masukkan snack time ketiga. Oke, Dok. Ya, jadi bisa sampai jam 9 atau jam 10 kita masih bisa. Namun itu untuk case-case yang diabetes. Kalau pada penurunan berat badan tanpa diabetes biasanya ya itu tadi 2-3 jam sebelum istirahat juga udah off dulu gitu. Oke. Nah, dok, saya juga mau tanya nih, itu kan tadi dari healthy food ya dok ya, dari makanannya yang kita asup untuk tubuh ya dok ya. Nah kalau untuk olahraganya nih dok, kadang-kadang makanannya udah dijaga, tapi yang namanya olahraga tuh paling males banget untuk bergerak. Nah kalau ada rekomendasi nggak dari dokter olahraga yang ringan yang tetap bisa dilakuin continue setiap hari tuh apa dok biasanya? Ya betul, itu salah satu sudah guideline juga olahraga ya, aktivitas fisik itu memang minimal 30 menit per hari ya. Dosisnya itu kalau penelitiannya memang menganjurkan 150 menit per minggu. Untuk case-case yang mengalami penyakit degeneratif dan lain-lain bisa ditambah gitu. Nah, di kunci 150 kali per minggu tadi, kita apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari, apalagi nih sibuk mungkin bekerja, office hour, apalagi punya mungkin ibu-ibu yang sedang di rumah mengurus bayi, punya baby, atau bapak-bapak yang tidak ada waktu karena banyak meeting segala macam gitu ya. Pulangnya udah sore gitu kan. Nah, tips-tipsnya memang kita tidak perlu bergerombol atau berkerumun atau ngikutin kelas. Ya, bukan berarti tidak boleh. Itu boleh, bagus, tapi apakah ada waktu seperti itu? Jika tidak ada waktu, selipkan 30 menit di dalam 24 jam kita itu untuk bergerak. Bergeraknya bukan berarti jalan terus kayak aktivitas fisik di dalam rumah ya, misalnya nyapu, ngepel, bukan. Di luar itu. Jadi memang konsentrasi benar-benar olahraga, exercise, fokus ya dok ya, fokus 30 olahraga menit. 30 menit gitu. Nah itu nggak perlu yang mahal-mahal juga Mbak Muti gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam rumah kita ya udah di ini aja atau di kantor kita dimaksimalkan. Misalnya ada botol diisi air, kira-kira beratnya 1 kilo, 2 kilo, kita coba angkat-angkat, iya, pengganti barbel ya dok ya, 8 kali 3. Terus tidak lupa kita juga tidak boleh mager juga nih, kita duduk udah lama banget, coba setengah jam kita stretching, keluar dari kursi ini, kita coba bener, aktivitas di lantai, mau sit up, push up, ataupun squat jump gitu ya, stretching ya gitu, 8 kali 3 totalnya sampai 30 menit, atau mungkin lari di tempat saja gitu. Memang terkesan aneh sih ya buat teman-temannya, kenapa kamu gitu kan, lari di tempat juga bisa ya dok ya. Nah itu juga enggak apa-apa, tapi itu kan untuk tujuan baik, apalagi jam-jam istirahat kan biasanya 1 jam tuh bisa digunakan di situ. Nah nanti setelah itu baru ada isoma lah, jam-jam isoma bisa digunakan, ataupun 1 jam 2 jam sudah duduk kita berdiri, coba jalan bolak-balik, atau ada tangga kita naik turun tangga, gitu aja sederhana. Nanti kita sempurnakan saat hari libur, misalnya harus memang jogging keluar, berlari, refreshing, atau gitu nge-gym, atau ikut kelas pas libur gitu boleh juga seperti itu. Jadi memang tidak boleh, misalkan cuma olahraga 1 minggu sekali aja itu jangan ya dok ya, minimal 30 menit setiap hari ya dok ya, ada pergerakannya ya dok ya. Karena kan kalau misalkan makan juga udah, tapi kan jadinya nanti lemaknya menumpuk ya dok kalau kebanyakan diem aja gitu ya dok ya. Betul. Baik, nah dok, aku suka denger tuh di sosmed sekarang itu mengenai BIA. BIA itu bioelectrical
impedance analysis itu tuh apa sih dok sebenarnya? Itu suatu alat untuk mengukur bodi komposisi tubuh kita. Bodi komposisi itu apa aja? Itu biasanya mengukur massa lemak dan massa non lemak. Iya, massa lemak itulah kuncinya yang harus kita turunkan. Non lemaknya itu seperti tulang, seperti otot, ya, cairan itu non lemak ya. Itu tidak boleh turun kadarnya. Kalau dalam diet itu harus tetap prima, harus optimal, harus normal. Jadi targetnya di lemaknya. Nah, itu nanti terpantau, Mbak. Kalau kita tiap rutin ngecek, kalau timbangan biasa kadang nggak ada ya, timbangan biasa cuma berat aja ya, Dok. Timbangan biasa aja kadang-kadang udah insecure, Dok. Apalagi BIA ini kayaknya lebih ngukur-ngukurnya lebih detail ya, Dok ya. Iya, jadi kalau ada yang timbangan biasa aku oke kok, normal kok, tapi lemaknya tinggi, bisa juga itu. Nah, di situ kita bisa melakukan terapi secara kontinu, nantinya dikaitkan dengan terapi gizi tadi untuk penurunan berat badan. Nah, itu sangat penting sebenarnya BIA itu. Nanti mengontrol diri kita juga nih gitu ya. Oh iya udah turun. Aku prestasi minggu ini atau kontrol ini belum oke nih. Berarti harus jadi PR lagi. Gitu, lemaknya belum turun nih, masih banyak gitu. Berarti makannya ada yang salah. Nah, nanti itulah tujuannya seperti itu program. Atau mungkin aduh saya turun banyak, seneng, happy ya, tapi proteinnya turun juga, otot kita massa ototnya turun juga. Nah, itu enggak boleh, nanti gampang sakit, imunitas menurun, seperti itu. Berarti continue diulang terus ya, Dok ya, untuk pengukuran si BIA-nya ini ya, Dok. Untuk program bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali gitu ya, untuk kita maintenance, melihat kontinuitas dari berat badan, penurunan berat badan tubuh kita. Karena gitu. Bisa diukur juga tuh ya, Dok. Di umur saya yang sekarang misalkan 28 tahun tapi otot atau apanya tuh udah di usianya betul. 40 sampai 50 ya, Dok. Kadang-kadang saya juga suka lihat tuh, Dok. Itu berpengaruh ya, Dok. Iya, berpengaruh. Nah, nanti itu tujuannya terapi medik gizi di situ ya. Dok. Jadi biar nanti tetap performa tubuhnya itu, usia selnya, metabolisme tubuhnya dia kayak tetap sesuai sama usia bahkan ya, lebih muda ya pengennya. Pengennya gitu. lebih muda, Dok. Gitu. Tapi itu namanya susah banget, Dok, untuk bergerak dan mulai pola hidup sehat itu tuh, Dok. Iya, itu memang harus kayak suatu perjanjian diri kita bener, Dok, kayak komitmen dan konsistensi ya gitu. Nah, dokter, menarik banget nih pembahasan hari ini. Saya senang banget, Dok. Berarti walaupun healthy foodnya tetap ada kadar-kadarnya ya, Dok ya, makanannya setiap hari, dan jangan lupa olahraganya ya, Dok ya. Air putih. Nah, air putih itu ada takarannya juga ya, Dok ya, setahu saya. Memang sudah Kemenkes anjurkan juga bahwa minimal 8 gelas per hari. 8 gelas per hari. Jadi ya 8 gelas ini yang sekitar 200 sampai 250 mili gitu ya. Karena kalau terlalu banyak pun juga nggak baik ya, Dok, katanya. Iya, nanti jatuhnya kita sesuaiin aja. Kalau kita misalnya sedang demam atau apa, itu bisa dinaikkan 2-3 gelas di atas 8 gelas. Tapi kalau misalnya kita sedang olahraga berat dan kepanasan gitu ya, bisa dinaikkan. Namun kalau stay aja di ruangan ber-AC terus dengan melakukan diet, aktivitas fisik biasa, ya itu tadi minimal 8 gelas. Jadi untuk hidrasi kita juga dikaitkan dengan imunitas, dikaitkan dengan metabolisme sel tubuh, dikaitkan juga dengan nutrisi kulit juga, nutrisi tubuh kita biar tetap rigiditas dari permeabilitas tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu oke. Berarti ditambah dengan suplemen misalnya kayak vitamin D atau vitamin E itu bagus nggak, Dok, untuk yang sedang menjalankan diet gitu? Memang banyak penelitiannya. Kita nggak diet aja, kita makan sehari-hari aja, itu untuk mencapai angka kecukupan gizi untuk kebutuhan multivitamin dan mineral itu rata-rata orang Indonesia kurang. Ya, nggak di Indonesia aja, sebenarnya di dunia juga begitu. Nah, di saat itu kita berdiet atau melakukan aktivitas terus kan ya, continue, itu perlu tentunya tambahan-tambahan itu karena memang tidak mencukupi dalam kecukupan gizi harian. Jadi terkadang dalam program diet itu biasanya dokter spesialis gizi akan meresepkan juga multivitamin mineral tapi dengan dosis AKG tambahannya gitu. Ya, Dok, ya, agar tetap performa sel-selnya dan mekanisme kerja metabolisme tubuhnya tetap terjaga baik gitu. Duh, Dok, ini menarik banget pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, Dok, dari tadi dokter udah kasih
tips dan trik untuk pola hidup sehat dari healthy foodnya, abis itu olahraganya sama suplemennya. Nah, dokter, pasti sahabat Primutalk di rumah ini penasaran banget abis nonton podcast kita episode hari ini, mau tahu dokter bisa ditemuin atau bisa konsultasi sama dokter tuh di mana, di rumah sakit apa, dan jamnya boleh diinformasikan dok ke sahabat Primutalk. Baik, iya. Saya berpraktek di Primaya Hospital Bekasi Utara. Oke. Ya. Saya praktek di hari Selasa dan Sabtu. Selasa dan Sabtu. Selasa itu memang agak sore. Saya praktek tuh sekitar jam 3 sampai jam 7. Gitu. Berarti bisa pas pulang kerja nih langsung ya dok ya. Atau Sabtu mungkin banyak yang udah off juga ya kerja ya. Ya itu saya praktek di jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 dan jam 5 sore. Ingat ya sahabat Primutalk, dokter praktek di hari Selasa dan juga Sabtu. Itu di Selasanya di jam 3 sampai jam 7 sore ya dok ya. Kemudian hari Sabtunya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalnya hari Sabtu udah pada libur, bisa nih konsultasi sama dokter Nugra sekalian di Primaya Bekasi Utara. Udah ada untuk pengecekan bianya juga dok? Oh iya, udah lengkap. Sudah lengkap. Jadi tidak usah pusing-pusing nyari ya. Jadi udah memang dilengkapi. Dan kita nanti akan ada launching produk tentang fit diet gitu ya. Seru banget. Jadi diet dok. sehat fit gitu itu ada kita. Diet sehat fit berarti konsultasi juga, terus juga plus dapat ini ada bisa catering sehatnya juga. Gitu dok, ada catering sehatnya juga. Dan bahkan paling menariknya nih dapat include member gratis fitness. Gitu dok. Waduh. Oke kan? Saya mau coba nih. Pokoknya abis ini saya mau langsung konsul ke kliniknya, ke polinya dokter Nugra. Mau langsung. Udah paketnya udah bisa diambil atau belum nih dok sekarang? Ini nih 1-2 hari lagi deh kita akan launching. Mau launching ya dok ya, siap. Ya dokter, terima kasih banyak untuk waktunya ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini nih dok. Dokter, boleh kasih kesimpulan gak sih dok? Yang penting tuh dalam pembicaraan kita pada sore hari ini, dokter kasih kesimpulan sedikit aja untuk program pola hidup sehat itu. Yang penting apa, 3 poin aja nih dok, kalau mau diet itu apa aja nih? Iya betul ya, memang diet itu kita pengen sehat, pengen pengen semuanya deh ya. Tentunya satu ya memang komitmen dan konsisten. Iya benar, itu komitmen. Itu kayak harus tanda tangan kontrak dulu sama diri sendiri ya dok ya. Dan yang kedua memang itu modification life change. Jadi healthy food, aktivitas fisik, terus hidrasi cairan tubuh, manajemen stres, dan kemudian tidur yang cukup. Terus pengolahan gizi seimbangnya harus tepat sesuai dengan individu masing-masing kebutuhannya ya, tidak sama setiap orang. Beda-beda. Nah, dan yang ketiga, ikhtiar kita itu pasti akan didengar sama Allah. Jadi insya Allah dan pasti udah berhasil dan banyak berhasil sih ya. Gitu. Yang penting semangatnya ya dok ya. Semangat ya. Baik, dokter Nugra, terima kasih banyak. Terus sahabat Primutalk semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nih dok channel YouTube kita, karena kita akan selalu ngasih tentang motivasi, inovasi dari dunia kesehatan nih dok. Baik, akhir kata sampai jumpa lagi sahabat Primutalk pada sesi podcast berikutnya. Salam prima dan bermutu. Oke, terima kasih. Terima kasih.